Halo, selamat pagi bagi Bapak Ibu yang sudah join di Zoom meeting pagi ini. Kita akan mendengarkan presentasi dari Kepala Sekolah UII Kelapa Gading Campus, Ibu Aryani Mawardi, dengan tema What to Prepare Before Studying Overseas. Jadi kepada Miss Aryani, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dante. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anak-anakku sekalian. I hope everyone is doing well, staying healthy. Hari ini saya mau berbagi sedikit mengenai sebagian pengalaman pribadi, sebagian adalah hal-hal yang mungkin juga pengalaman pribadi sih ya, tapi sebagai guru atau sebagai kepala sekolah yang mungkin dialami oleh murid-murid kami yang sedang berada di UIC, yang sedang berkuliah di UIC, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni kami yang sudah kembali dari negara-negara yang mereka tuju pada saat menyelesaikan bachelor degree mereka. Nanti kita juga dengar dari Rerana, salah satu alumni kami yang sudah menempuh pendidikan bachelor dan master's degree. Hai Rerana. Hi, Mas. Thank you for being here today. Thank you. Nanti Prerana juga akan berbagi sedikit mengenai pengalaman Prerana di UIC dan pengalaman Prerana di luar negeri dan bagaimana Prerana telah sukses untuk menempuh pendidikan di gelar bachelor dan master's degree-nya di UK ya, kalau Prerana ke UK. Oke, thank you Prerana. Kita mulai, saya akan share screen. Oke. Bisa lihat ya screen saya semuanya. Oke, kita mulai. Saya juga mau videonya. Oke, jadi pagi ini saya akan berbagi sedikit mengenai sebenarnya skills-nya ini dibutuhkan ya nanti untuk beyond universities juga ya, jadi tidak hanya untuk university tapi beyond universities, karena banyak juga skills-skills ini yang tertranslate menjadi yang sering disebut-sebut sebagai 21st century skills. Kita lihat skills-skills itu apa saja, dan memang sepertinya mungkin kita sudah sering dengar gitu ya, tapi sebenarnya skills-skills ini itu sangat-sangat dibutuhkan, dan si siswa ini memang harus punya skills ini selama berkuliah di luar negeri. Karena segala sesuatu itu harus dikerjakan sendiri ya, tanpa ada bantuan orang tua. Yang mereka bisa cari untuk bantuan itu mungkin dari sesama teman atau bahkan dari guru-guru mereka di situ atau staf-staf kampus. Dan yang mungkin juga kita tahu ya, di sana kan nanti akan jauh lebih besar universitinya, sehingga perhatian itu atau kebutuhan untuk misalnya berkonsultasi atau kebutuhan dan lain-lain itu harus dicari gitu ya. Si university itu tidak akan mendatangi si anak untuk mencari tahu sebenarnya ada apa dengan mereka, kecuali memang sudah parah gitu ya, baru nanti dipanggil. Oke, kita mulai. Oke, ini yang saya sering bilang ke anak-anak, gitu. Saya juga sering bilang ke intinya semua orang lah yang mencari tahu mengenai pendidikan di luar negeri atau mengenai university. University is a stepping stone to real life. Jadi habis dari university kan kita real life ya, dicemplungin gitu. Mau siap kayak mau nggak siap, pokoknya real life sesudahnya. Jadi memang di university ini skills-skills yang tadi disebutkan sebagai 21st century skills atau life skills juga ya, yang selain hard skills, nanti kita lihat bedanya hard skills sama life skills, sama soft skills. Itu memang dipelajarinya di university atau ini tahap akhirnya gitu. Nanti sesudah university ya mau nggak mau harus punya, kalau nggak nantinya nggak bisa survive di real life. Okay? Jadi skills learned and for universities, di university dan untuk university, adalah skills-skills yang nanti kita butuhkan atau anak-anak itu butuhkan, tidak hanya di university ya, tapi juga. Oke, ini skills yang pertama. Mungkin banyak dari Bapak Ibu gitu ya, atau anak-anak sekalian melihat time management itu sesuatu yang saya bisa kok ngatur waktu, nggak masalah kok sepertinya ngatur waktu. Nah, masalahnya ngatur waktu di sana itu, kalau ini icon-iconnya aja ya,
ada kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk tidur, dan kebutuhan untuk berolahraga. Semua ini harus dilakukan, terutama untuk anak-anak gitu ya, supaya nanti hidupnya bisa jauh lebih terstruktur, dan di dalam hidup ini semua nanti dilakukan. Kita kan nggak bisa yang nggak melakukan salah satu ini, gitu. Kalau hidup kita tuh nggak komplit gitu. Kita harus berteman, kita harus punya waktu untuk main, dan kita harus punya, memang belajar penting gitu ya, tapi kita juga harus punya cukup waktu untuk istirahat, berolahraga, dan untuk makan. Nah, semua ini time manajemennya ini harus, porsinya harus pas. Nggak boleh belajar itu pulling an all-nighter gitu ya istilahnya. Karena assignment-nya itu udah mepet dan harus dikumpulkannya dalam 2 hari, udah deh, jadi 2 hari 2 malam nggak tidur. Boleh, tapi mungkin 2 hari 2 malam nggak tidur itu karena kebanyakan main sama kebanyakan bersosialisasi. Jadi semua ini porsinya harus pas, gitu, sehingga balance dan nilai yang dihasilkan atau nilai yang didapat dari university tujuan kita itu juga baik sih, karena nilai ini kan nanti kita butuh ya untuk melamar pekerjaan dan lain-lain. Jadi pada saat kita belajar memang harus punya time management yang baik, sehingga nggak ujuk-ujuk gitu ya 2 hari sebelumnya semuanya dilakukan gitu, dari mulai assignment itu datang, kemudian meresearch dan lain-lain itu dilakukan step by step, ada prosesnya, dan porsi-porsi waktunya itu sudah dilakukan. Memang kedengarannya sepele dan kedengarannya sepertinya bisa lah pasti gitu ya. Nah, cuma kendalanya biasanya karena harus melakukan ini sendiri, dan selama di Jakarta, selama di sini selalu ada orang tua, ada mama papanya gitu ya yang membantu di rumah untuk meregulasi inilah gitu ya istilahnya. Nah, begitu sampai di sana, ini agak keteteran. Ke skills yang selanjutnya. Nah, ini skills yang selanjutnya juga sangat dibutuhkan untuk nantinya si anak itu bisa berkomunikasi secara baik di tempat kerja dan di university. Karena di university, communication skills ini dibutuhkan untuk group work. Jadi pada saat nanti diberikan assignment yang harus dilaksanakan secara berkelompok, kalau komunikasinya nggak baik atau communication-nya tidak baik, receiving and conveying information-nya ini akan bermasalah nih, gitu. Nggak akur lah sama teamwork, group work, sama grupnya, sama group members-nya, atau cenderung mau mengerjakannya semuanya sendiri, gitu, atau malah mungkin cenderung nggak mau mengerjakan apa-apa, gitu ya. Kalau si anak itu tidak punya good communication skills, begitu bekerja, pasti dia akan masalah, karena nantinya group work itu mau nggak mau, masa dia assign sama bos, group work sama adik kita nggak mau, atau aku nggak mau deh Pak, gitu, atau aku nggak mau deh Bu, ini orangnya aku nggak cocok sama dia, nggak bisa begitu. Tapi menjalankan itu jadinya serba terpaksa dan serba happy lah gitu ya nanti di tempat bekerja. Kemudian kebutuhan untuk presentasi. Presentasi itu mutlak kalau di university, dan presentasi itu masuk sebagai nilai, termasuk juga di UIC sebenarnya. Porsi-porsi ini itu harus dilakukan dan akan dinilai oleh gurunya. Di university, nanti di UK atau di US gitu ya, terserah tujuannya kemana, atau ke Australia, si presentation ini, dan bahkan juga kadang group presentation gitu ya, nggak hanya presentation sendiri, itu harus dilakukan dan menjadi bagian dari nilai. Kemudian salah satu juga communication yang dibutuhkan itu di kelas, active participation itu juga dibutuhkan, sehingga pada saat si anak itu, banyak subjek-subjek lain itu di university itu, pada saat kita partisipasi di kelas itu ada nilainya gitu, mungkin nggak terlalu besar, tapi mungkin 10% atau 15% itu ada. Dan pada saat kita mau mencari nilai tertentu gitu ya, GPA deh misalnya, GPA-nya harus 3,5 atau 3,0, nanti si 10 sampai dengan 15% ini nggak nyampe 3,0, bisa aja gitu. Memang kecil tapi
porsi itu bisa sangat membantu untuk naik ke poin yang selanjutnya lah. Kemudian yang satu lagi juga yang paling penting, bukan paling penting sih, yang sangat penting juga networking. Networking skills ini gampang-gampang susah ya, tapi pada saat nanti kita bekerja, networking skills itu kan sangat-sangat dibutuhkan. Seperti misalnya banyaklah alumni-alumni kami pada saat kembali ke Jakarta, gitu, kembali ke Indonesia, banyak dari mereka tuh buka usaha bareng, gitu. Banyak dari mereka itu yang saling merekrut ke perusahaannya masing-masing, gitu. Saya lihat sih dari pengakuan mereka, kemudian juga dari sosial medianya, itu terlihat mereka sering bekerja bareng. Belum lama tuh ada student dua, yang satu kerja di perusahaan kosmetik, yang satu dijadi model sama temannya, gitu. Itu very simple networking gitu ya. Tapi kan si portfolionya masing-masing anak atau portfolionya masing-masing orang ini akan naik, akan bertambah gitu. Saya contohnya gitu ya, mungkin dari 10 tahun terakhir saya bekerja itu, atau lebih mungkin ya 15 tahun terakhir, ya saya udah tua sih jadi udah lumayan lama kerjanya. Banyak pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang saya dapatkan itu karena networking sebenarnya. Saya tidak perlu interview ulang, saya tidak perlu, ya lebih cenderung dibajak lah gitu istilahnya gitu ya, melalui networking. Jadi networking ini sangat perlu, dan college networking atau university networking itu sangat penting. Tidak hanya teman, tapi juga dengan college professornya. Yang memberikan rekomendasi atau references itu banyak sekali dari profesor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu banyak sekali kita bergantung dari references, dari profesor atau dari teman gitu, atau dari peers. Nah ini yang juga sangat penting untuk menunjang karir seseorang. Kemudian yang selanjutnya, ini juga penting karena banyak sekali anak-anak di luar negeri yang saya pengalaman gitu ya, pengalaman saya sendiri, teman-teman saya sendiri, termasuk pengalaman saya sendiri juga, dan alumni-alumni kami gitu ya, yang mereka punya kesulitan atur itu adalah money managementnya. Karena selama di Jakarta kan yang ngatur money managementnya orang tua, butuh kasih uang, butuh minta kasih uang, mau habis mau enggak ya paling dimarahin aja sama orang tuanya, tapi enggak dikasih juga enggak gitu. Maksudnya kalau udah habis ya masa orang tuanya enggak kasih gitu, paling cuma dimarahin. Nah kalau sampai di luar negeri, mau wiring uang aja kan butuh proses. Misalnya mintanya malam, ya ibunya, bapaknya, orang tuanya kan nggak mungkin ke bank saat itu juga. Saya nggak tahu kalau ya mungkin kalau punya mobile banking bisa, gitu ya. Tapi ada prosesnya, mungkin nggak bisa langsung. Padahal mungkin kebutuhannya urgent. Kalau zaman saya dulu sih masih butuh waktu lah ya, mungkin 3 hari baru bisa sampai uangnya. Nah selama 3 hari itu gimana masa puasa gitu kalau nggak punya uang? Atau kalau misalnya dia harus bayar sewa, masa nginep dulu di tempat temennya? Nggak mungkin juga gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang urgent sifatnya, dan pada saat duitnya habis gitu. Nah kemudian biasanya buat apa aja sih si anak ini biasanya uang itu di spend-nya gitu ya, buat apa sih? Yang paling banyak di spend itu sama anak-anak itu biasanya pembelian makanan, entertainment. Ini entertainment sama food bisa saling menunjang ya, karena food itu juga bisa jadi entertainment. Kalau makannya di restoran dulu, lama-lama ya habis juga uangnya. Kemudian beli gadget kalau buat anak-anak laki kali ya. Sama kalau anak perempuan itu beli baju. Paling banyak itu di spend money itu di situ. Padahal ada bills, ada book dan school supplies ini juga yang harus dibeli, dan foodnya itu ya lebih ke kebutuhan sehari-hari gitu ya, yang memang makanan yang kita makan dan sehat. Karena anak-anak itu juga banyak they buy a lot of snacks. Nah snacks itu selain tidak sehat gitu ya, anaknya juga jadi gemuk gitu, dan ya memang kebutuhannya bisa entar gitu kalau snacks. Nah si money management ini dari ya beli baju ya harus lah ya, apalagi kalau di sana ada winter gitu, mungkin harus beli baju tambahan. Entertainment sama food, mereka perlu untuk main, perlu untuk keluar dengan teman-teman. Harus dibudgetkan. Pembelian gadget juga, masa nggak punya handphone di sana nggak mungkin gitu ya. Bills ini dan book supplies ini juga, books dan school supplies ini juga sangat-sangat penting, dan hanya
tidak hanya buku ya, school supplies itu saya bicara mengenai pembelian laptop, kadang-kadang kalau laptopnya tiba-tiba mogok gitu, atau pembelian barang-barang yang untuk menunjang kebutuhan kelas. Jadi ini money management ini harus sudah mulai ditanamkan dan sudah harus mulai dibantu gitu ya, mungkin dari orang tua, sehingga anak-anak di sana bisa memanage uang dengan lebih baik. Sekedar membuat list aja gitu kebutuhannya dalam 1 bulan itu kira-kira apa saja, sehingga si anak-anak itu sudah mulai paham bahwa ada sesuatu yang harus lebih diprioritaskan dan ada sesuatu yang bisa antar aja. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah study skills. Jadi pada saat saya bicara study skills, ini adalah study skill, kebutuhan atau skills yang dibutuhkan pada saat mereka berada di dalam kelas, pada saat mereka harus mengerjakan assignment gitu ya, pada saat mereka harus exam. Ini dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama listening, kemudian ada research skills, writing skills, reading, note taking, sama exam taking. Saya taruh di sini exam taking juga karena ini ada satu skill sendiri gitu ya, misalnya dalam waktu cuma 2 jam saya harus bisa mengerjakan 100 soal, kemudian saya harus bisa tahu yang mana yang mesti diduluin, yang marknya gede itu saya harus duluan ngerjainnya, yang kalau misalnya di examnya itu ada tulisannya 10 marknya, nah itu mungkin akan harus lebih lama ngerjakan itu dibandingkan yang marknya cuma 1 atau cuma 2 di dalam satu soalnya gitu ya, sehingga anak ini juga lebih bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi gitu, karena memang ya ujung-ujungnya tetap pada saat kita di university atau belajar ya harus ada exam dan memang tetap harus ada nilai ya, karena kalau nilainya nggak begitu baik kan kebutuhan untuk nantinya mencari pekerjaan dan lain-lain itu juga akan bermasalah. Atau yang bahkan mau misalnya dari bachelor mau ambil master's degree, biasanya juga ada minimum nilai gitu, diterima dari universitas tertentu gitu. Murid-murid kita yang sukses dari bachelornya pada saat mereka ambil master's program di sana, yang kalau di UK cuma 1 tahun ya, jadi pendek, itu bisa masuk ke universitas yang sangat bagus gitu. Jadi banyak yang bisa masuk ke LSE, London School of Economics gitu ya, atau sekolah-sekolah yang rankingnya cukup tinggi di sana. Kemudian listening skills ini juga butuh adalah skills yang ini ya, yang mereka butuhkan pada saat menerima materi dari si profesornya atau dari gurunya selama kurun waktu yang cukup panjang. Karena anak itu biasanya kalau udah kepanjangan lecture-nya bisa hilang gitu ya, dalam 30 menit atau dalam 20 menit kira-kira udah hilang. Nggak tahu deh, pokoknya saya udah nggak bisa dengerin lagi. Jadi ini ada skills-nya untuk listening, dan biasanya kalau di kelas saya itu listening dan note taking itu jadi satu. Jadi pada saat si anak itu mendengarkan lecture, biasanya juga dibantu atau diiringi dengan note taking skills. Kalau note taking skills-nya baik, dia listening skills-nya itu juga bisa naik. Kemudian ada writing, research, dan reading. Reading dan research ini juga nyambung biasanya, karena reading skills, kecepatan dia membaca, pemahaman terhadap teks, kemudian kemampuannya untuk memilah teks yang mana yang nyambung dengan topiknya, yang mana yang tidak nyambung, itu membantu research lebih efisien, lebih cepat. Kalau anaknya tidak terlalu bagus readingnya atau kemampuan reading skillsnya tidak terlalu baik, semuanya dibaca, terus semuanya di copy, karena oh ini kayaknya nyambung, oh ini kayaknya nyambung. Yang ada papernya 40 halaman atau 50 halaman, dikembaliin sama gurunya. Itu biasanya nggak mau kita terima paper lebih dari misalnya 5.000 kata gitu ya, atau lebih dari 4.500 kata, bisa dikembaliin itu sama gurunya. Ulang lagi kan berarti research-nya, sehingga si reading-nya itu harus baik. Dan writing-nya pada saat nanti dia menulis, dia bisa compile gitu ya, summarize yang dari misalnya 20 halaman hanya menjadi mungkin 5 halaman gitu, atau memang yang dia ambil adalah bagian-bagian yang dia butuhkan gitu. Nah, jadi ini adalah study skills yang pada saat di UIC ini juga kita bantu biasanya anaknya supaya bisa lebih baik, dan nanti di sananya itu sudah terbiasa dengan study skills ini. Oke, nah mungkin yang skills-skills yang paling penting-pentingnya itu tadi itu ya. Nah, ini ada beberapa skills yang beneficial supaya kita bisa survive di college. Cooking, diajarin aja masak sedikit-sedikit.
nggak usah terlalu susah-susah gitu ya. Anak-anak juga kan biasanya makan apa aja hayu gitu. Kalau udah umur 18-19 gitu, kayaknya lapar aja. Makannya kayak bentuknya apa aja, rasanya pokoknya enak banget gitu. Kayak saya dulu zaman waktu umur segitu ya, enak kalau nggak enak banget lah, nggak ada yang nggak enak. Pokoknya semua dimakan. Tapi kita kan harus tahu bagaimana caranya memasak yang simple-simple supaya nggak jajan melulu dan lebih sehat sebenarnya. Kemudian cleaning after yourselves. Ini juga anak-anak nih biasanya, terutama yang di rumah gitu atau anak laki gitu. Sama saya juga anak laki 3, jadi kayaknya saya mengutin aja gitu ya di rumah. Tapi itu sebenarnya mungkin tidak baik gitu ya kita lakukan sebagai ibu atau kita lakukan sebagai orang tua. They have to clean after themselves, dan itu harus dicoba di ini ya, karena ada juga pengalaman alumni kita itu tadinya awalnya tinggalnya satu apartemen berdua, ribut gara-gara yang satu jorok katanya, jadi akhirnya pisah apartemen gitu. Tapi itu kan jadinya buat orang tua murid lebih susah karena biayanya juga jadinya lebih mahal, yang tadinya bisa tinggal berdua jadi tinggal sendiri jadinya lebih mahal. Kemudian washing clothes ini juga sama. Terus finding discounts itu penting, nanti mungkin dengar dari Praira dia ini nggak jago atau finding discounts. Kemudian join clubs and organizations, kita bisa banyak dapat referensi dari sini. Dan clubs and organization ini suka banyak kegiatan yang nantinya itu bisa membantu kita untuk dapat pekerjaan. Traveling, kalau di UK nanti, itu menangin banget traveling di negara-negara di Eropa. Ya. Terus get a hobby, supaya kita juga punya pertemanan yang lebih banyak. Gitu. Dengan hobi itu biasanya kita ada satu komunitas lagi gitu ya, yang membuat kita itu networkingnya juga lebih baik. Terus do something you never had the chance to do in your own country or city, yaitu seperti misalnya travel gitu ya ke negara-negara tetangga atau ke state-state tetangga. Kemudian lakukan ya misalnya kalau winter gitu ya skiing gitu, do something different yang kita nggak bisa lakukan di Jakarta atau Indonesia. Make a lot of friends and expand your network, dan cari kerja. Itu penting banget cari kerja, karena dengan mencari kerja, time management skills-nya naik, study skills-nya naik, kemudian money management-nya juga naik. Karena berasa tuh, kerjanya 1 jam, 2 jam, atau bahkan kerjanya kayak dulu saya pernah kerja di Subway, shift-nya tuh panjang, 4 jam, karena saya bisa dapat 2 shift, tapi duitnya nggak seberapa, kesel deh rasanya, gitu. Dapat sandwich aja sih, 1 shift dapat 1 sandwich. Tapi dari situ saya melihat bahwa money is hard to find gitu, dan saya kerjanya setengah kayak gini tapi dapatnya cuma segini. Jadi getting a job is very important. Banyak sekali pekerjaan yang bisa didapatkan nanti. Oke, nah dari yang skills-skills tadi itu nyambungnya sebenarnya ke sini ya. Top soft skills companies need most in 2020 ini menurut versinya LinkedIn. Mungkin ya kita semua mungkin punya account di LinkedIn ya, jadi kita tahu how powerful LinkedIn actually is. Creativity skills itu bisa didapatkan dari bahasa, bisa didapatkan dari actively working with other people, networking, kemudian solving problems di assignment, itu creativity itu dari situ. Persuasion, dengan kita sering bicara sama orang, kenal berbagai macam orang, tahu karakter orang, persuasion skills-nya akan lebih baik. Persuasion ini nggak hanya harus bikin gitu ya, tapi pada saat kita selling sesuatu atau selling ideas, pada saat kita meyakinkan orang, ini akan lebih baik persuasion skills-nya. Kemudian collaboration, tadi kan dipaksa ya, ada group work, ada inilah harus networking dan lain-lain. Ini membantu collaboration skills. Makin ke depannya collaboration skills itu semakin dibutuhkan karena anak-anak orang-orang itu semakin spesifik yang dikerjakan. Major aja kan sekarang sangat-sangat spesifik. Sehingga kita itu harus berkolaborasi karena kita butuh skills yang kita nggak punya dari orang, karena kita saking spesifiknya atau orang itu saking spesifiknya, skills itu kita butuh dari orang lain gitu. Dan ini sudah jadi tren gitu ya, collaboration ini sudah jadi tren, dan bahkan sekarang kita sudah banyak melakukannya online juga. Adaptability, orang yang mudah beradaptasi akan bisa masuk ke lingkungan apapun. Nah, tadi ya skills-skills yang didapatkan selama kuliah itu membuat kita lebih adaptable sebenarnya dengan keadaan sekitar. Pada saat kita harus mengerjakan assignment yang dulunya mungkin 2 bulan gitu, 3 bulan, biasanya ke 1 semester ya di awal, terus dapatnya di ujungnya atau di end of term itu harus dikumpulkan. Kita bisa mengatur waktu, karena assignment kan nggak cuma 1 ya, kelas biasanya diambil 4 gitu. Kalau misalnya 1 kelas tiap diambil 1 kelas, problemnya nggak banyak. Tapi kalau sekaligus 4 kelas kan kita harus bisa
mengatur waktu, we have to adapt, dan dengan caranya kita tetap harus main, kita tetap harus bersosialisasi, kita tetap harus belajar juga. Adaptability ini akan meningkat gitu dengan bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter yang pastinya kalau kita keluar negeri sih udah kemungkinan besar sih udah pasti terjadi lah ya, karena nggak hanya orang Indonesia yang kita temui, orang dari berbagai macam negara. Adaptability skills itu juga akan naik. Kemudian yang terakhir adalah emotional intelligence. Dengan berinteraksi dengan berbagai macam orang, kita mengerti karakter orang, kemudian dihadapi dengan berbagai macam situasi yang sulit, yang mudah, yang baik, yang tidak baik. Emotional intelligence kita seperti misalnya empati itu akan naik juga. Dan dengan semakin banyak berteman itu kita, atau dengan meluaskan network, ya, emotional intelligence kita juga akan semakin tambah karena kita juga semakin paham gitu ya orang itu where they come from. Kira-kira kalau orangnya begini terus membuat keputusan seperti ini, akhirnya kita bisa mengenal orang dengan ini ya, dengan lebih baik lagi. Dan ini yang tadi saya bilang, ini banyak sih saya lihat ya di internet, di mana-mana lah gitu, bahwa employers itu, si pemberi kerja itu sekarang bilang bahwa soft skills itu bahkan lebih penting dibandingkan hard skills. Hard skills itu apa sih? Itu yang technical, yang quantifiable, biasanya itu didapatkan melalui sertifikasi, melalui degree, atau melalui work result seperti hasil misalnya report, gitu, hasil presentasi, project, dan lain-lain. Itu adalah hard skills. Hard skills ini didapatkannya kalau kita sekolah pasti dapat lah. Nah, yang susah ini yang si soft skills, karena kita harus ada effort lebih sebenarnya untuk mendapatkan soft skills yang lengkap, yang komplit, supaya kita itu bisa survive nanti di real world. Termasuk di dalamnya adalah people and interpersonal skills, terus impact, effectiveness pada saat kita bekerja, team dynamics, kemudian working towards a common goal. Maksudnya common goal ini biasanya di dalam satu perusahaan itu kan ada goalnya ribuan orang, ratusan orang, itu goalnya satu, goalnya perusahaan. Nah itu kalau kita nggak punya soft skills yang baik, itu sulit tuh nanti. Kemudian teamwork dan problem solving. Soft skills ini dibutuhkan oleh perusahaan, baik perusahaan yang nanti tempat kita kerja atau bahkan perusahaan kita sendiri nantinya gitu ya. Dibutuhkan untuk mencapai yang tadi saya sebutkan itu networking, kemudian dapatkan proyek, kemudian dapatkan ya dari mana-mana lah ya gitu si soft skills ini sangat dibutuhkan pada saat misalnya dapat proyek gitu. Pada saat kita mengerjakan proyeknya, hard skills-nya masuk. Tapi untuk mendapatkan proyek ini kita butuh soft skills sebagai seorang marketing, sebagai seorang CEO gitu ya. Gimana caranya nih dapetin proyeknya ini? Ya, nah yang dibutuhkan ini soft skills-nya. Terus untuk menjalankan proyeknya juga dibutuhkan soft skills. Karena hard skills itu it'll come on its own. Kalau kita udah punya degree di finance, kita udah punya degree di matematika, kita udah punya degree di fisik, untuk menjalankan hard skills itu nggak sulit. Kita udah di exam, kita udah lulus, kita udah ini pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tapi apakah si proyeknya ini berhasil atau tidak itu sangat bergantung dari soft skills. Banyak perusahaan itu gagal atau banyak proyek-proyek itu atau pekerjaan-pekerjaan itu gagal sebenarnya karena, atau si orang yang akan gagal karena dia tidak punya soft skills dan nggak bisa naik, nggak bisa jadi CEO, nggak bisa jadi CFO gitu, nggak bisa jadi orang-orang yang penting-penting itu, karena orang-orang itu kan they're very charming, nggak cuma pinter tapi lucu, tapi juga diajak ngobrol enak, mau diajakin ngobrol tentang bola jadi, mau diajakin ngobrol tentang current issues atau politik bisa gitu ya. Nah itu adalah orang-orang yang memiliki soft skill, sehingga di organisasi manapun mereka biasanya bisa naiknya tuh bisa lebih cepat. Oke. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah a lot of soft skills learned in college are skills needed to succeed beyond higher education. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa skill-skills yang kita dapatkan di kuliah itu adalah nanti skills yang kita butuhkan. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya akan stop sharing. Silakan Dante. Ya, baik, terima kasih Dani atas pencerahan dan pencerdasannya mengenai kiat sukses kuliah S1 di luar negeri. Ini betul-betul valuable sekali ya informasinya, terutama buat adik-adik sekalian yang sudah punya mimpi dan bahkan keinginan kuat untuk kuliah ke luar negeri.
Selain informasi tadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada juga alumni dari UIC BTech HND yang sudah melanjutkan kuliahnya, studinya di Northumbria University UK, bahkan hingga ke tingkat S2. Okay, her name is Prerana. She was graduated from UIC College, so she started the BTech HND in marketing program in October 2015, and then continue her study in Northumbria University UK for the bachelor degree in business and with marketing, and graduated in July 2018, and then continued with the Master of Science in digital marketing, which was graduated in December 2019. Okay, so hello, Prerana. Hello. Are you there? Yes, Hi. I'm here. Hi. So, how should I call you? Prerna is fine. Prerana, all right. So, Prerana, please tell us about your experiences. So I'm gonna speak a lot in English, maybe a little bit in Bahasa. Is that okay? Yeah, sure. Hopefully everyone can understand. Yeah, I will try to if there's something a bit hard, then later maybe I can try to translate. Okay. Okay, thank you. Yeah, so my experience at UIC, as Ms. Aryani said, it is quite difficult in college, dibandingkan dengan high school, yeah. The time management was one of the biggest issues that I faced with UIC, especially the assignments, because it was new. Whereas in high school, it was mostly exams and once a year instead of every 2 months. But I think it was good in UIC because the lectures did like tend to each person individually. They helped a lot. We had QC sessions. It was good that way. But for a student, I don't think that time management is something that can be very quickly studied. It takes a long time to get used to the pace of university. And as Ms. Aryani said, yes, a lot of students do pull all-nighters. I think I pulled all-nighters until I was in my master's because procrastination is something that is very hard to get over. But UIC was a really good experience for me, especially transferring abroad, because it meant that I was able to go to the UK with friends. I was not alone when I first transferred there. It's not that I went there and I didn't know anybody. But along with that, I will also suggest to a lot of students who want to go abroad, don't stick with the friends that you go with. Yes, go there with your friends, make friends with your classmates, join the PPI so that you have a piece of home. PPI is Perhimpunan Pelajar Indonesia, and I'm pretty sure they have them in every country, but I know that the UK has one. Yes, join it so that you have a little piece of home and you have a little piece of culture, but join other societies that are available in the university, that are your hobbies, things that you might not have learned that you like here, that you get to experience new things there, join different clubs, go traveling, see a whole new country that is now so near for you to go traveling. Like you can just take the train to the next city for a day, whereas if you were going from Indonesia kan lumayan jauh juga ya. Otherwise, make the most of your time there. Don't spend all your time studying. Go out with your friends, see the city where you live. Ms. Aryani, actually one point that I want to touch on from yours that I really resonate with was the money management and budget management. That was a struggle because yes, when you're in a new country and it's very difficult to manage your money for the first time yourself, and you have to pay bills and you have to buy things like cleaning supplies and groceries that you never thought of when you lived at home. I would say the best way to manage that is to divide it week to week, or even the way I did it was that a month has 30 days, and so I would divide my funds every 3 days. So 10% every 3 days. That's another good way, is so you make sure that when you need to go grocery shopping, you have enough, and when you need to go out with friends, you have enough. And so you don't, you know, splurge in the beginning of the month and then you're eating Indomie in your dorm room alone on the last day of the month. Prerana, yes, miss. What do you spend your money most on? Yang uangnya paling banyak habisnya kemana? For me, traveling, because that's one thing that me and my friends, I did go with a few of my friends from UIC, a few of my classmates, and we
decided when we got there that we would visit a different city every month, once a month. So we got to see quite a few places while we were there. Otherwise, it was mostly, I think groceries would be the biggest thing. I wouldn't eat out as much. We would go over to each other's dorm rooms and like makan rame-rame bareng-barengan like that. So that's fun. Yeah, so groceries were a big thing. I think that was it mostly. Yeah, you don't go shopping? Not really. Not really. Okay. I'm not a shopping person. Ada tapi temennya yang that spends a lot of money on clothes. Yes, but then there are also a lot of discounts when it comes to that, miss, especially in the UK. If you have a student card, you can register for things like Uni Days, which is an app that you get that has all like discounts specifically for students. Most international students take advantage of every student discount that they have, and they have quite a few. So if you know where to look, you can definitely get student discounts. One thing that I would suggest for anybody who's going to the UK to study is get a rail card at the beginning. It's valid for a year, and it gives you 30% off all travel with the train for students for any train journey. So that is one tidbit that I really, really wish someone would have told me when I got there, and I really wanted to share that. Namanya Rail card. Rail. Oh, okay. Yeah, it's rail for trains and only. Yeah. All right. Okay, that's good to know. I didn't know that. Okay, keep going. I was just asking whether what you spend your money on. Yeah. I would say that an international educational experience was one of the most worth it investments of my life. Compared to studying in Indonesia, although it is good to study, in a place where you're comfortable, you're living at home, there's nothing quite like the feeling of being all alone for the first time in your life, to give you more independence and to give you more freedom. And it really helps you grow as a person. And that doesn't matter what country you go to. I think every student who has gone off on their own, especially at 18, has that experience. And I think that experience is something that really helps them to develop the skills they need when they go to work, because there's not going to be anybody holding your hand at work. At UIC, we still had QC, we still had smaller classes, and the teachers really did help us. That was very, very good. And assignments were much harder than they were in the UK. So you do have an opportunity to learn what the structure of the assignment will be like, how to really write papers to get good grades with the help of your lecturers. But once you get out of UIC and you transfer to the university that you're going to, there's no one to help you. There's no one to hold your hand. There's no one to check your work before you submit it to make sure your grades are good. There are no referrals to redo mistakes that you've made. And that really teaches you how it is in a work environment as well, because in a work environment, it's the same way that nobody will monitor what you're doing and make sure you're doing everything right. You are going to stumble, you are going to fall, you are going to make mistakes, but that's how you learn. And I think that was a lesson that took me forever to learn, but is one that I'm really glad I got to learn. Oh, that's good. Yeah. Okay, go ahead, sorry. I think that's it really for my experience abroad. All I can say is anybody who's planning to go abroad, do it. It's the best thing you'll ever do. One question. Yes. You mentioned that the assignments di UIC, jadi research assignment di UIC itu lebih susah gitu dibandingkan assignment di Northumbria. Not exactly that the papers were harder. It was more the requirements that we needed to get a distinction versus a pass was harder here than it was in the UK. But that was good because when I got to the UK, then I knew what needed to be done in a way that I could get good grades because I had already experienced it here. Okay, yeah, that's good.
dan sama ya, it's the same what the requirements here that we give you and the requirements di Northumbria itu sama ya kira-kira. I would say that a pass at UIC would still get you a first class degree in Northumbria. Really? Because, but that's good. That helps you be able to summarize things better, and it helps you to like in UIC, I used to write 10,000 word papers that I had to condense into 3,000 word papers in Northumbria, and it took me 2 years at UIC to learn how to do that, and it took me the time to figure out what requirements, like critical thinking wise, what do I need to prioritize and what I can get rid of. So yeah. Okay, alright. Okay, thank you Prarana. Kami akan sudahi acaranya. Untuk nomor-nomor yang tadi dibagikan bisa disimpan. Bila nanti mau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, bisa disampaikan via WhatsApp saja. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada waktu dan ada kesempatan, bisa mampir juga ke kampus kami untuk sekalian kampus tour. Begitu ya, Miss Agatha? Ya, Sir Dante. Ya, kampus kami buka di hari kerja pada Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 4. Dan untuk hari Sabtunya dari jam 10 sampai jam 3. Namun bila ada, disarankan untuk datang sebelum jam 3 ya, karena tutupnya jam 3 ya. Jadi jam 10 sampai jam 2 untuk bila ingin tanya-tanya, itu datangnya dari jam 10 sampai jam 2. Oke? Demikian dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Sampai jumpa di acara kami yang berikutnya. Oke? Bye-bye. Happy weekend everyone.